Oke, saya akan lanjutkan topik pada siang hari ini tentang demam tifoid. Ya, demam tifoid ini juga merupakan penyakit yang sering terjadi, penyakit rakyat juga, dan sering disalahgunakan. Maksudnya begini, kalau ada penderita yang keluhan utamanya panas, kemudian susah dicari penyebab panasnya apa, ujung-ujungnya ditifoidkan. Ya, oh ini sakitnya tipes dan lain-lain, sehingga penderita atau anak ini nanti akan diberikan antibiotik untuk tipesnya, padahal belum tentu. Ya, ingat pemberian antibiotik pada penderita yang dengan keluhan utama demam harus benar-benar ada indikasi tertentu, harus benar-benar sesuai dengan indikasinya. Ya, tidak asal-asalan. Demam tifoid adalah suatu penyakit sistemik ya yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Berkaitan penularannya adalah fekal oral. Fekal oral itu berhubungan erat dengan sanitasi yang buruk, terutama di negara-negara berkembang. WHO memperkirakan lebih dari 12,5 juta kasus demam tifoid per tahun di seluruh dunia yang bisa mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Di Indonesia demam tifoid juga masih endemis, ya. Patogenesisnya kuman masuk, kuman Salmonella typhi masuk bersama makanan, ya, masuk melalui mulut bersama makanan dan minuman sampai ke usus halus, ya. Setelah berhasil melewati lambung, ya, asiditas lambung, maka dia akan melekat pada mikrofili di ilium. Jadi setelah sampai di lambung, ya, melewati lambung, kemudian dia akan nyampe ke ilium. Di ilium dia akan melekat pada mikrofili di ilium, kemudian menembus dinding usus. Ya. Ada yang sampai ke folikel limfoid, bagian ada yang terus ikut aliran limfe mesenterik, ya, ikut aliran limfe mesenterik, dan ada yang ikut aliran sistemik sampai ke jaringan RES, retikuloendotelial system, di liver dan di limpa. Ya, saya ulangi, kumannya masuk lewat makanan atau minuman, kemudian lolos dari asam lambung, kemudian sampai ke ilium. Di ilium, sebagian melekat ke mikrofili dari ilium, sebagian lagi menembus dinding usus. Kalau menembus dinding usus, berarti dia keluar dari lumen usus. Kemudian kemana? Sebagian besar ke folikel limfoid, ke aliran limfa, kemudian ke retikuloendotelial system, dan ke liver. Salmonella typhi mengalami multiplikasi di jaringan retikuloendotelial system setelah periode tertentu, yaitu setelah masa inkubasi. Ya, kemudian akan keluar dari RES tadi dan masuk ke sirkulasi sistemik, ya, melalui ductus thoracicus, mencapai organ dan tempat favorable dari Salmonella typhi, yaitu apa tempat favorable yang paling disukai, ya, favorit, ya, yaitu di liver atau hati, limpa, sumsum tulang, kandung empedu, dan Peyer's patch dari ilium terminalis. Di situ ngendonnya, sehingga seringkali pada penderita tifoid ini terjadi komplikasi yang paling sering, ya, itu perforasi di setinggi ilium, yaitu di Peyer's patch-nya tadi, ya. Bagaimana dengan sifat kuman Salmonella typhi? Yang pertama, kumannya merupakan gram negatif, berbentuk batang, motil, tidak punya spora, dapat hidup beberapa minggu dalam air, kemudian hidup juga dalam es, kotoran kering, debu, dan lain sebagainya. Dapat hidup atau bermultiplikasi dalam susu, produk-produk susu, tanpa merubah penampilan dan rasanya, ya. Mati dengan pemanasan kurang lebih 67 derajat Celcius dan beberapa menit iodinasi dan klorinasi. Ini gambaran kuman tipesnya secara struktural.
Kemudian ini, diagnosa demam tifoid pada anak memberikan gejala klinis yang ringan, bahkan asimptomatis. Ya, tapi juga ada yang sampai berat. Ya, jadi bervariasi dari yang asimptomatis sampai gejala klinis yang berat yang harus rawat inap, istirahat total, dan bahkan sampai dilakukan operasi karena terjadi perforasi. Gejala yang timbul pada masa inkubasi, ya, ada trias gejala, ya, ada trias gejala. Apa saja trias gejala itu? Trias berarti ada 3 gejala utama. Yang pertama panas, lebih dari 7 hari. Jadi hati-hati, jangan sampai panasnya masih 3 hari, 4 hari, dibilangnya tipes. Ya, kalau tipes, panasnya lebih dari sama dengan 7 hari. Kemudian ada gangguan pencernaan, gangguan di saluran pencernaan. Apa saja itu? Bisa mencret, bisa diare, bisa nyeri perut, bisa mual, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kembung, ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kemudian trias yang ketiga adalah gangguan CNS, sistem saraf pusat, berupa gangguan kesadaran yang paling sering dalam bentuk delirium, dalam bentuk ngelindur atau apa ya, menggigil atau dreaming, apa ya istilahnya, ya seperti itu. Gejala klinisnya bervariasi, ya, variasi gejala klinis ini disebabkan faktor strain salmonella, status nutrisi dan imunologi daripada anaknya tadi, dan perbedaan dimensi waktu sakit menderita pada saat datang berobat. Panasnya berupa step ladder appearance, ya, step ladder naik turun, ya. Nah, gangguan saluran pencernaannya ini bisa anoreksia, nyeri perut, muntah, diare, bisa juga obstipasi, dan lain sebagainya. Gangguan CNS tidak selalu ada, bisa berupa delirium, apati, somnolen, sopor, sampai koma. Gejala lain bisa berupa rose spot, ya, bintik-bintik kemerahan, tapi sukar ditemukan pada kulit berwarna, daripada anak-anak yang berkulit putih. Kemudian gangguan darah, trombositopeni, DIC, perdarahan, dan adanya gangguan sirkulasi kalau sudah berat. Ya. Nah, komplikasi dari penyakit demam tifoid ini seringkali terjadi secara garis besar dibagi menjadi komplikasi yang ekstra intestinal dan yang intestinal. Yang intestinal itu bisa jadi perdarahan dari saluran cerna maupun perforasi yang harus dilakukan segregasi itu untuk dilakukan laparotomi atau operasi menutup perforasinya tadi, luka yang ada di jaringan ususnya. Dan yang ekstra intestinal, kalau ke paru bisa jadi pneumonia, kalau ke jantung bisa terjadi miokarditis, kalau ke sistem saluran kencing bisa jadi nefritis, sistitis, orchitis, dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap remeh penyakit tifoid, tapi juga harus hati-hati dalam menegakkan diagnosa. Ya, jangan-jangan panas masih belum 1 minggu dibilang tipes, ya. Nah, untuk mendiagnosa, untuk menegakkan diagnosa demam tifoid perlu ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium. Ya, tidak cukup hanya trias gejala, tapi harus ada dikukuhkan dengan pemeriksaan laboratorium. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, isolasi kuman penyebab melalui biakan kuman, melalui kultur, namanya GAL kultur. Jadi kalau kultur untuk membuktikan ini terjadi infeksi kuman tifoid, tidak seperti kultur biasa. Ya, kultur biasa di mana medianya media tertentu, misalkan baktek, dan dibiakkan darahnya di situ, tapi bukan. Kalau tifoid harus GAL kultur. GAL itu artinya empedu, ya. Maksudnya bukan apa namanya cara empedunya diambil, itu enggak, ya, tapi apa namanya dibiakkan di media tertentu mengandung cairan empedu, ya. Itu isolasi atau kultur untuk tifoid. Kemudian uji serologi mendeteksi antibodi terhadap antigen spesifik dari
Bagaimana dengan pemeriksaan Widal? Ya, Widal itu yang diperiksa adalah antigennya. Nah, saat ini IDAI maupun WHO sudah tidak merekomendasikan pemeriksaan Widal untuk menegakkan diagnosa demam tifoid, ya, terutama apalagi di daerah-daerah yang endemis seperti di Indonesia. Karena orang sehat pun kalau di Widal akan memberikan hasil yang positif. Jadi sudah tidak dipercaya lagi, ya. Yang paling bagus dengan pemeriksaan IgM Salmonella. IgM Salmonella, ya. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan DNA, ya, tapi ini pemeriksaannya cukup rumit, dilakukan di Surabaya, ya, dan harganya mahal. Jadi hampir saya tidak pernah memeriksakan DNA untuk menegakkan tifoid, ya, cukup dengan IgM anti Salmonella. Nah, bagaimana dengan terapinya? Terapinya ini sebenarnya terapi utama dari tifoid itu adalah bed rest total, ya, tanpa perlu memberikan diet khusus, misalkan diet rendah serat, dikasih pupuk dan lain sebagainya. Sudah tidak perlu lagi, ya. Nah, pengobatan demam tifoid ini merupakan gabungan antara pemberian antibiotik yang sesuai, dalam hal ini antibiotiknya yang paling direkomendasikan ya saat ini chloramphenicol, ya, baik itu injeksi maupun oral. Kemudian diberikan perawatan suportif. Perawatan suportif itu diberikan cairan infus, kemudian diberikan nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada komplikasi juga harus segera ditangani. Pemilihan antibiotik sebelum dibuktikan kultur positif dilakukan secara empiris, yaitu spektrum sempit yang cocok, yang sesuai dengan kuman penyebab tifoid, yaitu diberikan chloramphenicol atau ampicillin atau cotrimoxazole dengan dosis yang sudah tertera di sini, ya. Kalau chloramphenicol diberikan 50 sampai 100 mg per kilogram badan per hari, diberikan intravena. Ya, sebagai catatan harus diperhatikan bahwa pemberian chloramphenicol ini harus tidak boleh disarankan jangan diberikan secara intravena langsung, tapi diencerkan. Karena kalau diberikan langsung biasanya akan menimbulkan flebitis di daerah tempat suntikannya, dan itu sangat mengganggu, ya. Kecuali kalau anak-anak, bisa-bisa anak-anaknya tidak mau makan, rewel karena nyerinya tadi, ya. Harus diberikan dengan diencerkan atau didrip dengan PZ 100 cc. Diberikan sehari 3-4 kali. Kemudian ini lini kedua ini antibiotik lini kedua ini diberikan apabila dengan lini pertama kondisi tidak membaik atau hasil kultur menunjukkan sensitif terhadap salah satu dari bakteri dari antibiotik yang lini kedua ini, yaitu ceftriaxone, cefixime, ofloxacin, ciprofloxacin, dan lain sebagainya. Jadi terapi dasarnya harus segera diberikan antibiotik. Yang sangat dianjurkan adalah antibiotik chloramphenicol, ya, bukan yang lain. Nah, ini adalah pencegahannya. Pencegahannya yang paling benar adalah mencegah transmisi fekal oral tadi. Gimana caranya? Dengan meningkatkan higiene perorangan, termasuk air minum, sumber air minum, makanan harus dimasak dengan sampai mendidih, ya. Kemudian kesehatan lingkungan, ya, bagaimana jambannya, bagaimana WC-nya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan setelah bersih diri, ya, setelah BAB. Kemudian tentu saja diperlukan pengawasan usaha makanan atau minuman
terutama mereka-mereka yang berjualan di area sekolah atau tempat mengaji. Kemudian dilakukan imunisasi. Imunisasi ini yang seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, diberikan imunisasi tipes, ya. Saya kira itu. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang hari ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi dalam acara kuliah daring ini dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.